Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih. Selamat datang kembali di channel Tangiyang Katolik. Hari ini kita akan mendengarkan renungan yang disampaikan oleh Romo Eko Wahyu OSC dengan tema Memberi dari kekurangan, tindakan iman yang sejati. Sebelum kita mendengarkan renungan yang disampaikan oleh Romo Eko, marilah kita mendengarkan bacaan Injil yang diambil dari kitab Lukas 12 ayat 22 sampai 23. Sebab itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir tentang hidupmu, apa yang akan kamu makan, ataupun tentang tubuhmu, apa yang akan kamu kenakan. Karena hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh lebih penting daripada pakaian. Marilah kita mendengarkan renungan yang disampaikan oleh Romo Eko Wahyu OSC. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Uangnya mau saya pungutin, uang monopoli ya. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita bersama-sama mengadakan ibadat yang berbeda dari biasanya. Dan hari ini temanya menarik. Hidupku menjadi berkat. Bisa menjadi berkat, bisa menjadi kutuk. Tergantung siapa? Tergantung siapa? Tergantung istrinya siapa. Karena yang membuat suami baik itu istri kok. Siapa yang membuat istri baik? Pastor paroki. Saudara-saudari yang terkasih, kita berbicara tentang kita diberkati. Kalau orang diberkati, itu pertama-tama orang nggak bisa diberkati, tidak bisa memberkati kalau tidak merasa diberkati. Boro-boro memberkati, wong saya aja masih kurang kok. Kalau tidak salah, sebelum pandemi, saya datang ke Bintaro ini membantu juga pencarian dana. Sampai sekarang cari dana terus coy. Jangan tepuk tangan, kasih persembahan. Capek gue datang lagi ke sini. Jadi mau diketuk seperti apapun, kalau orang sudah merasa, nanti kalau memberi ke gereja terlalu, gereja sudah kaya, kita jadi miskin. Jangan-jangan ada orang yang berkata seperti itu, kita dimiskinkan oleh gereja gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berkata, hidupku menjadi berkat, pertanyaannya, saya diberkati Tuhan. Ukurannya apa? Kalau orang diberkati Tuhan tuh ukurannya apa? Sehat. Punya mobil. Punya rumah di kawasan Pik. Atau di Bintaro Jaya, bukan Bintaro yang tidak jaya. Bintaro Jaya. Atau punya istri yang baik. Atau punya suami yang tidak pelit. Iya, itu bukan suami tidak pelit, suami gak punya apa-apa itu namanya. Jadi saudaraku, ukuran diberkati itu tidak sama semuanya, tidak sama. Jadi kalau kita berpikir diberkati harus punya ini, punya itu, maka apa? Kita akan berpikir terus bahwa berkat itu urusan saya punya apa. No. Berkat itu artinya apa? Seperti janda miskin yang tadi diceritakan. Tadi diceritakan bagus oleh anak ini. Saya mengarah kemana ini? Tak ubah. Jadi nenek lampir. Mana? Situ. Oke. Tadi diceritakan dalam Injil Markus. Saya ngambil paralelnya Injil Lukas. Saya tidak akan bacakan lagi. Saya hanya ingin memberi gambaran. Berapa sih yang dikasih oleh janda ini?
Jadi Bapak Ibu, upah orang bekerja zaman Yesus 1 dinar 1 hari. Romo tahu dari mana? Ingat, yang kerja anggur, pohon anggur, aku akan memberi kamu upah 1 dinar sehari. Dan 1 peser itu sama dengan berapa dinar? Siapa yang tahu? Gua kasih GKP itu untuk Anda. 1 dinar itu 1 peser itu sama dengan 1/128 dinar. Kecil banget. Nah, udah di Indonesia kan, Anda kan matematikanya jelek sama dengan saya toh. Kalau kita katakan upah sehari di Indonesia 100.000, supaya gampang aja. 100.000 dibagi 128 itu kira-kira cuma 700. Maka kalau wanita ini memberikan 2 peser, itu berapa? Itu sekitar 2.000 rupiah. Kalau 100.000 bagi 128 itu 781. Berarti 2 peser itu sekitar 2.000 rupiah. Saya baru tahu kenapa GKP nggak jadi-jadi. Banyak janda rupanya di sini. Bayangin 2.000 gitu. Genting aja satunya 20.000 gitu ya. Jadi kita bisa memikirkan seberapa kecilnya yang diberikan janda itu. Namun yang menarik adalah ayat 4. Mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Dan Yesus berkata, sesungguhnya janda ini memberikan lebih banyak gitu ya. Jadi ukuran manusia banyak itu kalau kolekte ya minimal 100.000 lah. Minimal. Ingat, nanti ada persembahan minimal. Saya yakin 100.000 semuanya jadi. Apalagi di sini banyak yang bukan dari Bintaro. Ini Helena ini semua 100.000. Lu jangan memalukan romonya. Di gereja kita Anda boleh 1.000, nggak apa-apa. Di sini jangan memalukan romonya. Jadi Bapak Ibu perhatikan, banyak menurut manusia adalah gue punya semuanya. Lihat, banyak itu ukurannya dari dunia. Yesus mengukur banyak dari apa? Dari hati janda ini. Janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Ya, dari kekurangannya, bukan dari kelebihan. Orang kalau dari kelebihan memberinya penuh pengorbanan atau tidak? Enggak, gampang. Orang gua lebih kok, banyak, ambil. Seperti orang kalau datang kepada saya, Romo minta air suci, ambil. Jangan lupa itu kantong kolektenya. Ambil. Banyak kita. Tapi kalau Anda datang ke pastoran, Romo punya air Zam-Zam, nggak ada. Mau Zam-Zam gaya Katolik punya. Jadi orang membeli dari kekurangannya berarti apa? Cuma ini yang gua punya, cuma ini yang saya punya. Dan mengapa Yesus memuji? Karena janda itu memberikan dengan sepenuh hati tanpa takut kekurangan dan kehabisan. Kenapa? Karena janda ini percaya dipelihara Tuhan. Jelas Bapak Ibu? Kenapa janda ini berani memberikan seluruhnya? Karena apa Bu? Dipercaya oleh Tuhan. Dipelihara oleh Tuhan. Ibu dipelihara oleh Tuhan? Amin.
Ibu percaya? Percaya 100.000 nanti, jangan lupa. Jadi orang kalau percaya dipelihara oleh Tuhan, memberi tanpa ketakutan. Tahu Tuhan akan ngasih. Tuhan akan memberikan. Saudara-saudaraku, kadang-kadang dalam hidup berpastoral saya, kan beberapa datang kepada saya minta tolong, pastor tolong ini, tolong itu. Kalau harus ke PSE, susah, lama prosedurnya. Apalagi kalau minta tolongnya obat atau mau nyunatin suaminya. Keburu busuk itu gitu ya. Lalu saya harus cepat-cepat, ya udah, saya kasih nih, saya kasih. Halo, apa yang terjadi? Saya kasih pagi, sore ada yang ngasih. Dan biasanya lebih banyak. Saya belajar apa? Saya belajar Allah yang memelihara saya. Saya dikasih oleh Tuhan. Ya untuk apa selama saya tidak pakai, kasih pada orang lain. Tapi memang menyedihkan, umat itu kalau udah memberi kepada romonya, minta supaya dipakai. Pakai ya romo, pakai. Suatu saat seorang ibu memberi tas. Saya tahu tas itu mahal. Tapi kan saya sudah punya tas. Tasku Eiger, pasti Eiger kan tahan water. Mau hujan ditaruh di sini, tidak apa-apa. Tidak seperti ibu-ibu Hermes, Louis Vuitton. Hujan, bawahnya dikempit gitu ya. Dia lebih baik kehujanan daripada tasnya kehujanan gitu ya toh. Lalu saya itu karena sudah punya tas, saya nggak pakai. Saya lihat karyawan kami itu kuliah, dia tidak punya tas, cuma bawa buku begini aja. Terus saya ngomong, kamu nggak punya tas, nggak punya Romo, kamu mau? Oh, kalau ada Romo tidak dipakai, boleh, silakan pakai. Saudara-saudari, ibu itu minggu berikutnya datang ke pasturan. Dan Romo ini tidak tahu diri. Ya Allah, kata saya. Kenapa Bu? Kata saya itu. Romo ingat, saya ngasih tas. Yang mana ya? Gue lupa, kata saya. Romo kasihkan ke karyawan. Oh iya Bu, maaf. Iya, sorry, saya punya Bu. Saya malu kalau terlalu banyak. Saya kasihkan. Romo gitu ya. Kalau saya beri, pakai Romo. Selama ini lihat Romo-Romo yang lain kalau diberi, dipakai. Ini Romo malah dikasihkan. Saya nggak akan ngasih lagi Romo. Dan saya berkata, oh baik Bu. Romo itu, ibu itu sampai sekarang tidak pernah memberi apapun pada saya. Tapi ibu-ibu lain datang pada saya memberi. Halo. Apa yang saya mau katakan? Hey, kalau Anda percaya Tuhan, pintu rezeki itu banyak coy. Banyak. Hanya Anda mau membuka hati atau tidak. Anda hanya berpikirnya harus lewat sini. Tuhan lewat pintu belakang. Kita harus belajar percaya. Janda ini memberi segala-galanya karena dia percaya. Itu yang dia miliki, Tuhan nanti akan pelihara. Nah, kalau kita melihat Injil ini dengan perjalanannya, kita bisa melihat sama. Kenapa kita sulit menjadi berkat? Kenapa kita sulit memberikan waktu untuk pelayanan? Selalu aja ada alasan. Ini udah gue peken-teken sampai jebol. Mau yang bawah, mau yang atas. Dalam nama Yesus berubah. Kita mungkin punya alasan. Waduh maaf Romo, repot. Terlalu banyak pekerjaan. Banyak yang harus saya pikirkan. Next saja Mbak. Udah next aja. Atau suami berkata,
udah jangan di next lagi. Woi, stop. Atau apa namanya? Maaf Romo, sedang ngurus anak. Kucing saya melahirkan. Terlalu sibuk. Atau apa? Maaf Romo, kan kerja di gereja kan harus banyak pengorbanan. Saya masih belum mendapatkan rezeki banyak dari Tuhan. Maka saya belum punya waktu untuk melayani Tuhan. Belum punya uang untuk untuk memberkati. Atau bisa terjadi orang juga tidak mau melayani karena apa? Next. Kecewa dengan Tuhan. Orang tidak mau melayani karena pernah merasa Tuhan tidak peduli pada saya. Ngapain? Tuhan aja gak mikirin saya kok. Ngapain saya harus memikirkan Tuhan? Tuhan pun malah menyakiti saya. Nah ini bagus, nanti yang akan memberi kesaksian, ini pasangan suami istri yang pernah merasa disakiti oleh Tuhan. Saya pun sama. Saya menjadi Romo, dulu berpikir saya ini kalau jadi Romo nggak mau tugas di kota, nggak. Saya mau di desa aja, di desa. Ibu-ibunya masih pakai kain, ya toh selendang, kolekte masih ngambil dari utang. 2000 itu baunya anyir. Itu bayangan saya. Ke gereja pasti baunya minyak angin, gitu ya, kelekean semuanya. Tapi apa yang terjadi setelah saya jadi Romo? 25 tahun saya tidak pernah di pastor paroki, tidak pernah di paroki. Saya selalu di rumah retret, mendampingi anak-anak terus, dan susah mendampingi anak-anak. Orang tuanya aja nggak bisa ngurus, apalagi gua bukan orang tuanya, gitu ya. Saudaraku, lihat seringkali kita kecewa pada Tuhan. Karena apa? Karena hidup kita tidak seperti yang kita doa, kita minta, betul. Kalau saya suruh angkat tangan, saya yakin semuanya angkat tangan. Siapa yang merasa doanya belum pernah tidak dikabulkan Tuhan? Pasti pernah toh. Artinya setiap orang mengalami kekecewaan pada Allah. Nah, tidak hanya itu, orang juga bisa melihat bahwa di dalam kehidupan Allah itu menjadi aktivitas. Kita punya aktivitas hobi, keluarga, pekerjaan, teman-teman. Ke gereja juga aktivitas. Maka kalau ke gereja aktivitas, lihat aja gaya orang ke gereja. Bagaimana? Kemana lu? Gereja. Duduk di gereja pun sama semuanya. Seperti mau ngantri ke ruang kematian. Gak semangat. Apalagi kalau udah lihat romonya. Ah, yang ini apes. Pasti lama khotbahnya. Orang Katolik jangankan suruh misa offline kayak gitu. Misa online pun lucu tuh, waktu kita pandemi misa online. Kan semuanya menghadapi televisi atau handphone. Pada WA, lu udah selesai belum? Belum, lama banget di sini gitu. Lu pindah gitu. Ya betul, lihat, ganti channel gitu ya. Di sini masih khotbah, gue udah berkat penutup, ya udah pindah aja gitu. Nah, ini berkat penutup bener gitu ya. Kenapa sampai seperti itu? Karena melihat ke gereja, aktivitas rohani itu menjadi sebuah kegiatan. Dan kegiatan yang melelahkan, capek.
Saya sejak kecil kalau disuruh doa rosario oleh ayah, ayah berkata, rosario. Nggak ada yang, siap ayah, ayo kita rosario. Nggak ada. Semua anaknya, empat-empatnya, bibirnya bisa dikondein. Rosario terus, rosario terus. Semua nggak suka. Karena melihat apa? Doa itu menjadi sebuah kegiatan yang berat. Kegiatan yang mengganggu. Maka kita lupa kalau doa menjadi sebuah kegiatan yang mengganggu kita, yang membuat kita repot, maka ke gereja itu banyak orang yang carinya Sabtu supaya Minggu bisa jalan-jalan. Itu. Bahkan di Filipina, di setiap mall itu ada kapel. Ada misa di mall. Dan di mall harus ada kapel. Supaya apa? Makin banyak umat datang. Misa tidak penting setelah misa yang lebih penting. Lihat, menyedihkan. Kenapa? Karena sepertinya berhubungan dengan Tuhan, berdoa itu menjadi sebuah tugas yang menyusahkan. Lihat bapak-bapak kalau ke anak-anaknya, selalu ngomong, doa. Ayah nanti. Pinter nyuruh, tetapi ayah nanti. Ayah, saat kamu tidur, ayah berdoa. Doanya seperti ayah. Seperti apa ayah? Sambil tiduran. Jadi perhatikan, kita lupa bahwa di dalam diri kita itu punya hidup rohani. Ada hidup rohani. Kita punya. Satu saat kita ingin berdoa banget. Satu saat kok saya ingin berseru kepada Tuhan. Saya ingin merasakan kebaikan Tuhan. Saya sharing terakhir kali waktu saya kecapean. Saya waktu ditanya, Pastor itu dalam 30 hari berapa kali seminar? Saya 30 hari sebulan bisa 25 seminar. Liburnya cuma 2-3 hari. Kemana-mana saya pergi. Kemarin saya kelelahan. Dari Palembang, saya ke Pamekasan, Madura, Surabaya, lalu Tuban. Dari situ saya ke Semarang. Dari Semarang saya ke Bandung. Dari Bandung saya ke Sukabumi, ke Bogor, lalu ke Semarang lagi. Saya sakit. Saya capek. Saya sampai pas di pesawat saya ngomong, Tuhan, saya capek. Saya udah gak tahan. Pesawat ini meledak juga gak apa-apa. Saya capek banget. Saya udah capek lah, kata saya. Capeknya itu sebetulnya bukan seminarnya. Yang lebih capek itu foto-fotonya. Aduh. Apalagi kalau emak-emak, ya Allah, foto. Nggak cukup sekali. Foto, dia lihat. Kelihatan gemuk, sayanya ulangi gitu. Terus saya ngomong, Bu, emang ibu gemuk dari atas bawah ke bawah? Tetap gemuk, Bu, kata saya tuh. Enggak, pokoknya saya harus kelihatan ramping. Gitu. Kan fotonya udah dibalik, dimiringin ke sana. Gitu. Akhirnya satu angle, bagus, ini. Terus saya lihat, coba mana yang saya lihat bagus. Dianya memang kelihatan kecil, tapi sayanya blur. Terus saya ngomong, Bu, sayanya blur. Nggak perlu, nggak apa-apa, nggak. Yang penting sayanya jelas. Gitu. Tahu gitu nggak perlu potret dengan ibu, kata saya. Jadi saya hari itu begitu capek dan saya naik Garuda pulang, dapatnya di tengah. Saya tuh senangnya di pinggir. Kalau di pinggir saya bisa diem, berdoa, tidur, baca buku, saya enak. 2 jam. Harus di tengah. Saya sedihnya kalau di tengah apa? Kiri kanannya orang-orang yang makmur sejahtera. Berat tuh, jok. Saya duduk, saya sudah berdoa, Tuhan saya ingin istirahat.
Saya ingin tenang. Semoga kiri kanan saya orang-orang kecil. Saya diem, kok gak ada yang duduk di kiri kanan saya. Syukur Tuhan. Rupanya, padahal penuh. Tiba-tiba 2 orang berjilbab datang. Dan duduk di kiri kanan saya. Cantik dan ramping-ramping. Duduk baik. Dan lebih hebatnya apa? Yang satu pegang tasbih. Langsung berdoa. Yang satu lagi buka Al-Quran. Saya gak mau kalah. Rosario. Dan saya begitu tenang. Dia diem. Saya juga diem. Tenang. Sampai akhirnya di tengah jalan itu pesawat turbulensi. Buk, 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 buk. Langsung perempuan itu dua-duanya Allahu Akbar. Allah. Lalu saya Yesus. 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 Bapak Ibu, apa yang saya mau katakan, lihat. Di saat kita merasa down, kita datang pada Tuhan, Tuhan memberikan penghiburan. Penghiburan. Lewat hal sekecil apapun. Asal kita mau membuka hati kita kepada Tuhan. Maka lihat bagaimana dalam kehidupan saya harus belajar melihat Tuhan itu datang dengan caranya, dengan gayanya. Kita lihat bagaimana perjumpaan Yesus. Tadi Yesus berjumpa dengan janda miskin. Sekarang kita lihat bagaimana Yesus berjumpa dengan Sakeus. Ini perjumpaan yang penuh bawa berkat. Saya kalau mau membahas Sakeus itu suka inget zaman dulu saya mengajar pembimbing bina iman. Ngajarin cerita. Kan saya belajar storytelling. Lalu saya ngajarin, kamu kalau cerita dengan anak-anak harus pakai mimik. Pakai gaya. Terus mereka praktek. Saya harus menilai. Terus ada seorang mahasiswi praktek dia. Anak-anak, Yesus berjalan ke kota Yeriko. Besar sekali kota itu. Tiba-tiba di tengah kota Yeriko dia melihat pohon ara. Dan di atas ada Lazarus sedang duduk di pohon ara itu. Lalu anak-anak pada ribut. Lazarus, Sakeus, Sakeus. Bukan Lazarus, Sakeus. Lalu si mbak ini kan salah gitu ya. Dia kan malu toh. Dia sudah ngomong Lazarus. Lalu dia bilang, Yesus melihat Lazarus. Bukan Lazarus, Sakeus. Gitu. Sebentar, kakak teruskan. Lalu Yesus menatap ke atas dan berkata, Lazarus, segera turun. Itu kan tempatnya Sakeus. Dan Yesus menyuruh Sakeus, Sakeus naik sekarang ke atas. Saudaraku, kisah Sakeus ini menarik. Memang Yesus waktu ke kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang kaya. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena badannya pendek dan karena orang banyak. Maka berlarilah Sakeus mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut dengan berkata, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Terus kepadanya,
hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Nah, orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mari kita perhatikan sedikit demi sedikit. Pertama, siapa Sakius? Dia pemungut cukai. Dia kepalanya. Dia orang kaya. Latar belakang Anda tahu, pemungut cukai itu orang yang bekerja kepada siapa? Kepada kaisar. Pintar sekali Bina Iman. Hebat. Tepuk tangan. Karena kamu bisa menjawab, pastor kasih hadiah, kamu jadi pastor. Jadi OSC. Jangan SX. Dia kepala pemungut cukai bekerja kepada Roma. Maka orang-orang Yahudi tidak suka, benci kepada Sakius. Dan Sakius tentunya licik. Disuruh ambil 2-3 talenta, dia ambil 5-6 talenta. Yang lainnya untuk siapa? Diri dia. Cari untung. Cari cuan itu dari dulu sudah ada. Nah, yang kedua, mari kita lihat. Di ayat sebelumnya, Sakius mendengar Yesus datang ke kota Yeriko dan menyembuhkan orang buta. Maka itu yang menyebabkan kenapa sih Sakius sampai ingin ketemu dengan Yesus? Dia kagum. Betapa hebatnya dan dahsyatnya orang ini. Betapa terkenalnya. Sampai semua orang datang mau melihat dan bertemu pada Yesus. Dan lihat, akhirnya kita bisa melihat apa? Dia terhalang. Orang banyak juga ingin lihat Yesus dan dia punya masalah badannya pendek. Tetapi pada saat punya masalah seperti ini, apa yang terjadi? Ia tidak menyerah. Ia mendahului orang untuk naik ke atas pohon. Jadi Bapak Ibu lihat, untuk menjadi baik itu tidak gampang. Selalu aja ada godaan. Ada godaan. Kita waktu mau ke gereja, sekarang pokoknya ke gereja harus sebelum jamnya. Harus. Tiba-tiba pas mau ke gereja, mencret lah, ini belum beres lah, alis masih dipasangnya belum pas lah, gitu. Yang satu nempel, yang lain gak nempel-nempel lah, gitu. Jadi perhatikan, selalu saja ada yang membuat kita gagal untuk menjadi baik. Saya ingat kalau saya seminar memberi rekoleksi kepada ibu-ibu WK, saya ngomong, Bu, ingat ya, suami itu berkat dari Tuhan. Ibu jangan hanya ngelihat jeleknya saja. Suami ibu itu menjadi jelek karena kawin dengan ibu. Coba kalau dia kawinnya dengan Luna Maya, dengan Meriam Berlina, pasti dia akan tetap ganteng. Suami ibu itu, ibu selalu berkata, dia ngorok pastur gitu. Ngorok itu tanda orang yang sungguh mau mengeluarkan seluruh roh-roh jahat dalam diri dia. Gitu. Wah, nah itu genderuwo yang keluar. Gitu. Tuyul itu yang keluar. Ibu sadari bahwa suami ibu itu diam-diam dia mencintai, dia sayang, dia setia. Walaupun dia nggak pernah ngomong, jarang ngomong. Karena kalau suami itu sayang, nggak pernah diomong-omongin, enggak. Dia diem. Tapi
melayani. Dia diam. Beda dengan perempuan, semua diomongin. Namanya perempuan. Bapak-bapak itu kalau ngomong seperlunya. Lihat saja kalau bapak-bapak punya masalah, akan ngomong? Enggak, dia diam. Kalau perempuan punya masalah, seluruh Bintaro tahu. Langsung tahu. Maka kalau bapak-bapak itu lihat di luar, tadi saya lihat panitia bapak-bapaknya, gimana bapak-bapak panitia? Jam berapa? 7? Masih lama? Panas ya? Udah cukup. Lihat kalau ibu-ibunya, wah, semua diomongin saudara-saudara. Maka saya selalu punya istilah, di mana 2 atau 3 orang wanita berkumpul, Yesus pergi dari situ. Karena Yesus tahu nggak akan didengerin sama perempuan. Gua pergi aja udah. Tetapi kalau wanita tahu bahwa punya suami kayak gitu, setelah rekoleksi, ya pastor nanti pulang saya akan menyayangi suami, saya akan menghormati suami gitu ya. Setelah pulang saya telepon, bagaimana Bu? Sudah disayang suaminya? Romo, saya pulang ya Romo, itu cucian numpuk. Rumah kotor, nggak disapu, bekas kacang makannya ayah itu tergeletak kemana-mana. Dan saya pulang tuh ayahnya sedang, apa Romo? Nonton sepak bola, diem aja. Saya bilang, Pak, nggak diberesin. Nanti. Jengkel lagi saya Romo. Ya. Begitu. Semua orang selalu saja untuk menjadi baik ada halangan berat. Sama, apakah dalam pelayanan mudah di gereja? Tidak. Anda kalau berani pelayanan di gereja harus punya apa? 1. Jangan mudah sakit hati. Karena di gereja pelayanan isinya cuma sakit doang, coy. Kenapa? Karena di gereja banyak komentator. Banyak sakit hatinya, banyak kecewanya. Banyak orang yang menurut, saya tidak akan melayani lagi selama ada dia. Saya juga pernah diberitanya, saya tidak akan mau datang lagi ke situ kalau selama Pastor Eko ada di situ. Kata saya selamanya ada di sini, kata saya itu. Jadi perhatikan di saat kita mau melayani, apa yang terjadi? Belum tentu di tempat pelayanan itu baik-baik saja. Enggak. Ada seorang perempuan mau masuk susteran. Akhirnya dia masuk ke susteran. Halo, baru 6 bulan keluar. Saya tanya, kenapa lu keluar? Romo, saya pikir itu susteran itu isinya orang-orang suci, Romo. Dia lupa bahwa suster lebih ganas daripada ibu lu. Dia pikir suster itu disakiti. Enggak, suster disakiti apa lu? Jadi Bapak Ibu yang terkasih, menjadi baik itu sebuah perjuangan. Maka sama, Sakius pun untuk bertemu Yesus berjuang. Dan akhirnya apa yang terjadi? Pada saat Sakius berada di atas, Yesus menatap Sakius. Dan menyapa Sakius. Pak, Bu, frater. Nama frater? Fandi. Tiba-tiba Jokowi datang. Dan berkata, hei frater Fandi, edan. Dia bisa kenal gue.
Sakeus pun kayak gitu. Dan Yesus kenal gue. Nah pertanyaannya, nanti Anda kalau sudah mati, Yesus kenal Anda enggak? Pada saat, "Hei Yesus," Yesus berkata, "Siapa lu?" Dan Yesus menyapa Sakeus. Berarti apa? Punya hubungan batin. Yesus kenal dengan Sakeus. Spesial. Biasanya kan cuma Pak, Bu, Nona, Nyonya, Nak, ini Sakeus. Kalau sudah disebut nama, berarti apa? Ada hubungan pribadi. Ingat waktu Yesus menampakkan diri pada Maria Magdalena? Maria berkata, "Siapa engkau?" Maria merasa itu adalah penjaga kubur. Tapi pada saat Yesus berkata, "Maria," Maria langsung tahu itu Yesus. Menyebut nama menjadikan Sakeus merasa apa? Merasa spesial. Maka karena dia merasa spesial, oleh karena itu apa yang terjadi? Sakeus turun dengan sukacita. Ia merasa diterima. Ia merasa tidak disalahkan, tidak ditegur. Ia merasa dimengerti, tidak dihakimi. Selama ini orang-orang mengatakan kamu pemungut cukai, kamu tukang korupsi, kamu pemeras, kamu lintah darat, kamu nyakitin kita. Yesus tidak, kamu Sakeus. Hebat ini. Refleksi dari renungan yang disampaikan oleh Romo Eko Wahyu OSC ialah memberi dari kekurangan bukanlah tentang memiliki banyak, melainkan tentang memiliki hati yang mau memberi. Ketika kita memberi dari kekurangan, kita menunjukkan bahwa kita lebih mempercayai Tuhan daripada kekayaan kita. Kita juga menunjukkan bahwa kita lebih peduli dengan kebutuhan orang lain daripada kebutuhan kita sendiri. Apakah saya telah memberi dari kekurangan saya? Marilah berdoa. Ya Tuhan, tolonglah saya untuk memiliki hati yang mau memberi. Berilah saya kekuatan untuk mempercayaimu dan peduli dengan kebutuhan orang lain. Amin.